Halo sahabat AIS Institute, kembali lagi kita pada panduan series kali ini. Di panduan kita kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memilih mata kuliah pada semester ganjil 2022 di AIS Institute. Baik, untuk teman-teman semuanya, bagi kalian yang sudah direkomendasikan oleh perguruan tinggi kamu, maka kamu akan diberikan link untuk memilih mata kuliah yang diberikan oleh perguruan tinggi kamu. Saat kamu mengakses link tersebut, maka kamu akan diarahkan ke formulir mata kuliah yang tampilannya seperti ini. Di mana dalam pemilihan mata kuliah ini, kamu dapat memilih 5 mata kuliah nasional, 2 mata kuliah Swetang X, dan 2 mata kuliah internasional dari IDX. Jadi maksimal kamu dapat langsung memilih 7 mata kuliah. Jadi bagi kamu para mahasiswa-mahasiswi, untuk mata kuliah, minimal mata kuliah yang wajib kamu ambil itu adalah satu yang di mata kuliah nasional. Baik, di sini kita akan mulai bagaimana mengisi formulir pemilihan mata kuliah ini. Dan formulir ini hanya bisa diakses bagi kamu yang telah diberikan link oleh perguruan tinggi kamu. Di tampilan pertama, kamu akan diminta untuk mengisi biodata kamu terlebih dahulu. Dimulai dari nama peserta, yaitu adalah nama kamu pribadi. Dituliskan nama kamu pribadi langsung. Lalu untuk jenis kelamin, kamu dapat memilih laki-laki atau perempuan. Dan nomor WhatsApp di sini adalah nomor WhatsApp pribadi kamu yang aktif, karena nomor WhatsApp ini akan berfungsi sebagai penghubung antara kamu juga dengan nanti dosen ataupun institusi dari mata kuliah yang kamu ambil. Di sini kamu dapat mengisi nomor WhatsApp kamu. Dan ingat, nomor WhatsApp ini diharuskan adalah nomor yang aktif. Lalu ada pilihan email. Email di sini kamu wajib menggunakan email yang diberikan oleh institusi kamu. Jadi di email ini contohnya, misalnya kamu dari universitas terbuka, kamu kan akan diberikan email oleh universitas terbuka yang dimana email tersebut sebenarnya akan juga sebagai penghubung komunikasi antara kamu dan juga dosen ataupun kami dalam menginformasikan apapun di mata kuliah ini selama kamu mengambil mata kuliah di AIS Institute. Contohnya seperti ini. Dan untuk alamat email ini pastikan emailnya yang sudah kamu buka dan aktif ya. Baik, ini contoh emailnya. Pertanyaannya, untuk kamu, apabila kamu tidak memiliki email ataupun tidak diberikan email oleh institusi kamu, misalnya institusi kamu tidak memiliki email untuk mahasiswa-mahasiswinya, jadi kamu boleh juga menggunakan email yang biasa, jadi di luar dari kampus kamu, tetapi dengan syarat di dalam email kamu itu terdapat nama perguruan tinggi kamu. Misalnya, kamu mendaftar email di Google, di Gmail, email Google itu bisa kamu gunakan. Yang terpenting pada saat kamu nanti membuat email baru, di dalam alamat emailnya itu harus terdapat nama perguruan tinggi kamu. Contohnya seperti ini, email dari universitas terbuka juga. Misalnya, nanti di dalam emailnya seperti ini. Baik, misalnya seperti ini nanti alamat emailnya. Nama kamu, lalu juga terdapat nama institusi kamu.
Walaupun di akhirnya menggunakan gmail.com itu tidak apa-apa. Yang terpenting di dalam email kamu itu terdapat nama institusi kamu. Dan ingat, email ini harus kamu daftarkan. Jadi jika kamu memang belum memiliki email, silahkan daftar terlebih dahulu ke Google. Misalnya kita ambil contoh, langsung mendaftar di Google. Misalnya contohnya seperti ini, kamu buat akun terlebih dahulu. Dan jangan lupa pada saat pendaftaran, misalnya nama depan menggunakan nama kamu, lalu nama belakangnya nama perguruan tinggi kamu. Seperti ini, dan lanjutkan proses pendaftarannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini kita anggap kamu melakukan pendaftaran, dan apabila kamu telah berhasil melakukan pendaftaran, maka kamu dapat memasukkan email kamu. Lalu yang kedua, ada kolom data perguruan tinggi. Di sini kamu mengisi data perguruan tinggi kamu. Pertama, dari kamu sendiri, kamu ini sebagai apa? Mahasiswa, dosen, atau tenaga pendidik. Misalnya kita ambil contoh mahasiswa. Lalu pada bagian kolom NIM, ini isi dengan NIM dari kamu, NIM kamu sendiri. Lalu nama perguruan tinggi kamu. Dan ingat, nama perguruan tinggi ini harus sama ataupun harus sesuai dengan nama perguruan tinggi kamu yang ada di PD Dikti. Lalu nama program studi kamu. Nama program studi juga harus sama dengan yang ada di PD Dikti. Lalu semester peserta, ini kamu saat ini sudah semester keberapa? Dituliskan, misalnya kita ambil contoh semester 5. Lalu IPK kamu yang terakhir itu berapa? Dituliskan. Lalu nilai English score. Nilai English score ini wajib diisi apabila kamu ingin mengambil mata kuliah internasional, baik yang itu Swetang X ataupun dari IDX. Jadi tuliskan nilai English score kamu. Apabila kamu tidak mengambil mata kuliah internasional, kamu dapat mengisi nilai English score ini dengan angka 0. Seperti itu untuk data pribadi kamu. Selanjutnya adalah pemilihan mata kuliah nasional. Baik, di sini dimulai dari pemilihan mata kuliah nasional. Sebelum kamu memilihnya, apabila kamu bingung ingin memilih mata kuliah yang mana, kamu dapat mengklik katalog yang telah tersedia, baik dari link ini ataupun dari menu katalog yang ada di atas. Kita klik ke menu katalog yang ini, nanti akan terbuka tab baru dan kamu nanti akan ditampilkan katalog mata kuliah yang dapat kamu ambil. Pada saat pemilihan katalog ini, perhatikan awal perkuliahan yang dari mata kuliah yang akan kamu ambil. Jadi awal kuliah ini merupakan awal dimulai perkuliahannya nanti pada saat kamu memilih mata kuliah. Dan jumlah pendaftar ini adalah jumlah pendaftar yang telah memilih mata kuliah tersebut. Jadi kamu dapat melihat terlebih dahulu mata kuliahnya. Di sini banyak mata kuliahnya, ada 285, dan mata kuliah ini akan terupdate bertambah setiap harinya. Maka kamu diharuskan pada saat memilih mata kuliah harus melihat terlebih dahulu katalognya. Apabila kamu ingin langsung melihat mata kuliah dari universitas tertentu, kamu dapat menggunakan tombol filter yang ada di sini, dan kamu dapat menggunakan filter dan disesuaikan dengan universitas yang ingin
kamu cari. Contohnya misalnya Universitas Indonesia, maka nanti di dalam daftar katalog akan ditampilkan nama mata kuliah yang ada dari institusi Universitas Indonesia. Begitu juga dengan sebaliknya, misalnya Universitas Terbuka, kamu dapat memilih mata kuliah dari Universitas Terbuka langsung. Setelah kamu menentukan mata kuliah apa yang ingin kamu ambil, di sini kita ambil contoh tata kelola sektor publik, maka kamu dapat kembali lagi ke tab sebelumnya. Pada saat pemilihan mata kuliah, di mata kuliah pertama kamu dapat langsung mengetikkan misalnya tata kelola sektor publik dari Universitas Terbuka. Tinggal diklik seperti itu. Untuk mata kuliah kedua, kamu bisa langsung melihatnya kembali atau melalui pilihannya. Saat kamu klik kolom kedua, maka kamu akan diberikan daftar mata kuliah yang telah ada. Dan daftar ini sama dengan yang ada di dalam katalog. Jadi kamu bisa memilih, misalnya kita pilih mata kuliah dari Universitas Indonesia. Lalu kita ambil contoh, misalnya kamu akan memilih mata kuliah dari BINUS Indonesia BIZIN. Lalu misalnya mata kuliah konsep bisnis berkelanjutan. Lalu mata kuliah yang lain, misalnya Pradita Cyber Pedagogi. Jadi seperti itu kamu milihnya untuk mata kuliah nasional. Lalu setelah kamu menentukan pemilihan mata kuliah nasional, kamu dapat memilih mata kuliah Swetang X. Untuk mata kuliah Swetang X, kamu dapat melihat katalognya terlebih dahulu. Nanti akan terbuka tab baru. Untuk tampilan katalognya sama seperti mata kuliah nasional, tetapi perbedaannya kamu langsung dapat memfilter mata kuliah internasional dari institusinya, yaitu institusi Swetang X, dan kamu akan diberikan daftar mata kuliah dari Swetang X. Dan di sini pastikan untuk mata kuliah dari internasional itu bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa yang akan digunakan dalam perkuliahan itu adalah bahasa Inggris. Jadi pastikan kamu melihat juga bahasa pengantarnya dan tipe mata kuliahnya. Sambil menjelaskan, di sini terkait tipe mata kuliah. Untuk tipe mata kuliah ini ada perbedaannya. Di sini terdapat dua tipe mata kuliah. Pertama ada instruktur PACE. Instruktur PACE ini adalah mata kuliah di mana dalam perkuliahannya kamu akan selalu berhubungan dengan dosen dari mata kuliah tersebut, baik secara diskusi ataupun menggunakan video conference seperti Zoom ataupun yang lain, pertemuan-pertemuan secara online. Tetapi untuk tipe mata kuliah yang self-paced, di sini pembelajarannya kamu tidak akan sering berinteraksi dengan dosen pengampu mata kuliah kamu, karena seluruh penilaian bahkan materi pembelajaran itu telah ditampilkan di dalam mata kuliah tersebut. Jadi perhatikan nanti pada saat kamu memilih mata kuliah di dalam katalognya. Kita kembali lagi ke institusi Swetang X untuk pemilihan mata kuliah internasional. Di sini telah terdapat beberapa pilihan dari 60 mata kuliah dan kamu bisa memilih mata kuliahnya. Kita ambil contoh, misalnya di sini mata kuliah yang terpilih Critical Thinking and Critical Writing. Di sini kamu kembali lagi, lalu bisa kamu tuliskan di sini dan kamu cari mata kuliah yang tadi, yaitu Critical Thinking dan Critical Writing. Untuk pilihan mata kuliah ini pilihannya hanya pilihan dari mata kuliah Swetang X. Jadi dipastikan kamu mengambil mata kuliah
yang sesuai keinginan kamu. Lalu terakhir, mata kuliah pilihan internasional dari IDX. Di sini kamu dapat melihat terlebih dahulu katalog mata kuliahnya. Nanti kamu akan diberikan hasil dari mata kuliah yang bisa kamu pilih. Di sini kamu dapat memilih mata kuliah yang ada di dalam katalog dengan syarat mata kuliahnya merupakan satu mata kuliah. Jadi kamu tidak dapat mengambil mata kuliah dengan tipe program, di mana di dalam program tersebut terdapat lebih dari 2 mata kuliah di dalamnya. Jadi kamu hanya dapat mengambil mata kuliah yang bertipe course yang hanya satu mata kuliah. Tetapi dalam pemilihan mata kuliah ini kamu dapat memilih 2 mata kuliah dari IDX. Untuk cara pengisiannya sama. Di sini misalnya kita ambil contoh tentang Introduction to Project Management. Kamu klik terlebih dahulu, lalu kamu copy nama mata kuliahnya dan kamu paste ke kolom nama mata kuliah IDX pertama. Tempel, lalu kembali lagi dan kamu salin nama institusi ataupun penyedia dari mata kuliah tersebut. Jadi satu kolom ini adalah pilihan mata kuliah IDX yang pertama, dan kamu bisa dapat lanjut ke pilihan mata kuliah IDX kedua. Kita cari kembali, misalnya kamu ingin mengambil terkait contract law from trust to promise. Sama juga kamu copy terlebih dahulu nama institusinya, lalu paste di kolom institusi. Kembali lagi kamu copy nama mata kuliahnya, dan pada saat kamu milih kamu harus pastikan detail awal dari perkuliahan into internasional. Di sini terdapat keterangan bahwa perkuliahan ini akan berakhir di 9 November 2022. Jadi pastikan perkuliahan yang kamu ambil ataupun mata kuliah yang kamu ambil di IDX itu dalam rentang waktu sebelum Desember 2022. Kalau ini karena berakhir di bulan November, ini masih bisa kamu ambil mata kuliahnya. Lalu tempel. Jadi seperti ini nanti pengisiannya. Ini contoh apabila kamu memaksimalkan pilihan mata kuliah kamu. Jadi ada 5 mata kuliah nasional, 2 mata kuliah dari Swetang X, dan 2 mata kuliah dari IDX. Jadi ada 9 mata kuliah yang maksimal yang bisa kamu ambil. Sebelum kamu menekan tombol submit, kamu dapat mengecek terlebih dahulu apakah data-data yang kamu isi telah sesuai atau belum dengan diri kamu sendiri. Jika sudah sesuai dan pemilihan mata kuliah kamu juga sudah sesuai, kamu dapat mengklik tombol submit. Ditunggu prosesnya. Apabila tampil seperti ini, kamu dapat scroll ke atas dan kamu akan mendapatkan pemberitahuan bahwa kamu telah melakukan pemilihan mata kuliah dalam formulir yang telah ditentukan. Dan setelah itu kamu diarahkan untuk mendaftar ataupun membuat akun di halaman ICE Institute dengan cara mengklik tombol register. Dan ini hanya berlaku bagi kamu yang belum pernah membuat akun di ICE Institute. Tetapi bagi kamu yang sudah membuat akun di ICE Institute, kamu tidak perlu mendaftar kembali. Ada satu kondisi apabila email yang kamu gunakan saat pemilihan mata kuliah itu berbeda dengan akun kamu sebelumnya di ICE Institute, maka kamu juga diwajibkan untuk mendaftar menggunakan akun email yang telah kamu daftarkan ataupun isi
di dalam formulir pemilihan mata kuliah. Ini untuk mendaftar, kamu hanya tinggal mengklik saja link yang telah diberikan, maka kamu akan diarahkan untuk proses pendaftaran. Baik, terima kasih telah memperhatikan video ini, dan sampai jumpa kembali kepada panduan series selanjutnya. Terima kasih.